itu memutuskan ente itu Tri ya, itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab kenapa? Sekarang ini muncul raja-raja kecil di daerah sebagai efek domino dari apa? Dari otonomi daerah, karena daerah berhak untuk menentukan dan mengelola anggarannya masing-masing. Itu pernah kejadian ya, anak saya itu ditabrak tahun 2014 orang yang nggak jelas begitu, seringkali ya saya obati. Istri saya diintimidasi. Mumpung kita itu masih diberi kesempatan untuk mewarnai sejarah, ya, ayolah kita bikin sejarah yang bagus, yang bermanfaat bagi sesama. Karena nanti yang diingat oleh anak cucu kita nanti ini bukanlah harta yang kita tinggalkan, bukanlah duit-duit yang di bank yang ditinggalkan, bukan. Tapi adalah sejarah atau nilai-nilai yang pernah kita goreskan selama kita hidup gitu. Rencana kita apapun yang kita rasakan saat ini adalah hasil apa yang kita proyeksikan beberapa waktu yang kemarin. Jadi saat ini kita berpikir apa, ini akan menentukan 5 tahun lagi kita di mana. Apa yang kita bahas hari ini juga menentukan tanggal 14 Februari nanti. Ya anggap aja lah pemilu nanti itu sebagai kayak pesta HUT, balap karung, balap kelereng dengan senang, dengan gembira. Nomor 1 hadiahnya berondong, nomor 2 hadiahnya pipang, nomor 3 adalah permen begitu. Siapa? Sesimpel itu. Iya. Ini kan masalah sederhana. Kenapa diperumit gitu? Halo pemirsa Radar Blitar TV, kembali lagi di konten Lebih Dekat. Kali ini lebih dekat dengan siapa? Siapa yuk? Kingmakernya Ontran Blitar ya. Siapa lagi kalau Pak, bukan Pak Triyanto. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kesibukan terakhirnya ini apa Pak Tri? Ya ini. Ontran lagi tuh. enggak. Ini kita. Saya itu kan sebenarnya itu kan dalam beberapa tahun terakhir ini lebih sibuk di konsultan hukum dan manajemen. Ya. Tetap menangani masalah. Iya, masalah beberapa hal terkait. Membantu gitu. Tapi sebelum kita membahas ontran, kita harus membahas tentang siapa sih sosok Pak Triyanto ini siapa Pak? Nama aslinya siapa Pak? Nama asli saya Muhammad Triyanto. Oke, sesimpel itu. Simpel, ya, simpel. Asli Blitar, sebelah selatan makam Bung Karno itu. Kota ya? Ya, kota Blitar. Kelahiran 1973 ya. Ini wong pergerakan zaman dahulu. Iya. Tapi kita terus mengalir menyesuaikan perkembangan zaman ketika ada beberapa pergeseran tadi, pergeseran peradaban tentunya kan gitu, biar kita tidak aus begitu loh. Tidak tergerus oleh zaman. Up to date terus ya. Ini masalah pendidikan Pak Tri. Ya. Pendidikan Pak Tri itu apa kok sini akhirnya menjadi pemberani gitu. Ya. Pendidikannya apa? Jadi pendidikan saya ya, kalau saya ngakunya di luar itu saya cuma SD Impres gitu, SD Impres aja lah. Cuma kawan-kawan kalau saya suruh jawab jujur gitu ya SD saya di mana, di Sentul 1 itu. Dan SD-nya pun juga pindah-pindah saya dulu karena sangat luar biasanya begitu. Yang pertama di SD Blograde 1, terus kemudian hijrah ke Nganjuk, terus kemudian udah mulai kondusif kembali ke Blitar sini, terus di SD Sentul situ ya. Terus kemudian SMP-nya SMP 1 Blitar, terus yang SMA-nya SMA Negeri 1 Blitar. Favorit itu ya? Enggak juga, biasa saja ya. Ya itu kan favorit enggak kan, tergantung cara pandang kita sebenarnya. Semua sekolah itu sama sebenarnya. Tergantung personalnya. Iya. Pak Tri. Ya. Artinya besar dan lahir di Blitar, pernah di Nganjuk. Apakah keadaan waktu kecil itu membentuk karakter Pak Tri yang seperti ini? Bagaimana Pak Tri? Jenengan bisa cerita ya? Oh iya, jadi
sejak usia 3,5 tahun itu saya sudah yatim. Artinya ayah sudah meninggal, saya nomor 3, 5 saudara, dan saya bangga ya mempunyai ibu atau orang tua yang luar biasa. Artinya sejak kecil beliau ini sudah memberi sebuah kebebasan ke anak-anaknya. Jadi satu anak kecil itu satu kamar, udah kamu hiasi apapun, kamu kasih aksesoris apapun, monggo, asalkan sekolah kamu, ibadah kamu ini harus tetap dan begitu. Nah, 5 orang ini beda-beda semuanya. Ada yang kemudian cenderung ke apa ya, ke gerakan Islam juga ada kak saya itu. Yang kedua ada yang ke HMI, terus ada yang lebih lagi, ada adik saya itu lebih radikal lagi. Nah ini di antara 5 orang ini saya tengah-tengah. Oke. Moderat berarti Pak. Ada yang mengatakan saya itu nasionalisme, ada yang mengatakan saya itu adalah internasionalisme. Internasional. Iya. Terbukti pada kaosnya Pak Tri. Pas kebetulan ini, kebetulan. Terbukti ya, tengah-tengah posisi. Ya. Nanti kan Gus Dur yang bagus itu. Cuma cara bila mana ada orang yang memandangnya salah, nah ini dianggap ngeladur padahal enggak. Gus Dur itu bagus, bagus. Nah, cuma banyak orang yang anggap ngeladur. Ya mungkin kacamata orang memandang Gus Dur itu lain kayaknya. Tergantung kacamata. Iya, tapi kalau ini Gus Dur luar biasa. Beliau ini adalah yang membuka keran demokrasi, keran kebebasan ya. Ini tahun 97-98 gitu dengan Ciganjurnya begitu. Kita kembali lagi ke Pak Triyanto masa muda ya. Akhirnya kok kira-kira dari orang tua kan tadi sudah terbentuk atau membentuk karakter demokrasi. Ya, demokrasi. Sesuatu itu bebas, tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Gitu. Selain itu Pak Tri, apa? Atau dari pergaulannya mereka zaman dulu itu sidik-sidik ngobrolin politik atau ngobrolin kekuasaan itu tuh. Zaman dulu. Enggak juga begini. Ini saya dulu kan kuliahnya itu kan sempat di beberapa tempat ya. Sempat di Malang hanya 2 semester ya, ambil manajemen, terus di Jogja juga pernah, di Surabaya 7 semester ya. Dan aku pikir waktu itu sekolah kuliah ini hanya untuk mencari jasa saja. Formalitas aja. Saya suka. Adik saya pikir 2-3 semester sudah cukup bagi saya karena ilmu. Formalitasnya 2-3 semester cukup. Iya, karena ilmu dasar ya, entah itu hukum, manajemen atau yang lainnya itu ya sekitar 3-4 semester sudah cukup. Ya. Lainnya itu adalah pengembangan. Ya. Gitu, terus saya begitu. Nah cuma seiring waktu yang terus berjalan ini ya. Ini kalau kita ngomong realita, ini kan juga harus ada fakta-faktanya, gitu ya. Jadi kan data ya. Iya, saya berpendapat ijazah itu tidak menguatkan bahwa mereka itu bisa berpikir. Bukan nun sewu, berarti bukan sebuah kevalitan gitu. Bukan. Itu bukan. Sebuah iya. Hitam di atas. Sebuah stempel saja kalau saya. Jadi yang membuktikan adalah ngopi dulu Pak Tri. Ngopi dulu, nggak main nyebut rokok. Iya, terus kemudian saya itu tahun 2008-2009 didorong sama kawan-kawan, Mas itu karena saya memang belum punya ijazah lah isoyo kuliah lagi lah di mana begitu. Akhirnya saya mengambil hukum di Unisba dan saya lulus tahun 2013 gitu. Hukumnya di Unisba. Lalu sebelumnya itu di mana Pak? Sebelumnya itu saya pernah di Surabaya ya, pernah. Kalau boleh disebut ya Universitas Contostomo dulu. Oke. Juga pernah. Jurusan manajemen dulu.
Manajemen. Iya, manajemen. Terus ya itu, terus kemudian itu pun ya apa semester 7 gitu. 7. Terus kemudian saya coba berpikir ini ya kadang-kadang itu namanya jasa juga perlu juga. Akhirnya saya mengawali lagi di Unisba itu dan lulus tahun 2013. Terus kemudian tahun 2019 sampai tahun 2023 ini saya menempuh S2 di Kediri, ambil magister hukum dan magister manajemen, dan insya Allah nanti ya dalam dekat ini kita juga ambil doktor kalau nggak di Brawijaya di UNER gitu. Tetap di jalur hukum. Di jalur hukum. Biar ngunjuk kopi dulu baterainya ya. Kuliah di jalur hukum. Ya. Terus punya basic berarti saya lawyer ya. Ya, saya juga pernah ikut PKPA. Cuma saya tidak begitu tertarik dengan dunia lawyer, tertarik itu. Ini saya akan coba menggeluti, ya dalam dekat ini saya juga akan ikut daftar di program mediator di UGM misalnya saya. Itu. Saya masih tertarik masa muda Pak Tri ya toh. Apakah waktu itu menurut saya Anda kelahiran tahun 70, tahun 90 1973. Iya 1973. Ya. Tahun 90-an itu kan era-era Orde Baru Pak Tri. Iya. Apakah Anda juga ikut menyuarakannya? Iya. Ini Pak Tri ki Adiana Pitupulu nih. Oh enggak. Saya tuh bagian dari rakyat jelatannya. Gitu. Bagaimana Pak Tri waktu itulah? Ya kalau tahun era tahun 90 ini kan waktu itu yang berkuasa era Orde Baru, eranya Pak Soeharto, yang mana waktu itu dengan dwi fungsi ABRI ya. Orde Baru itu selalu melanggengkan ya kekuasaannya selama 5 tahun sekali begitu. SMA saya juga nggak ngeh gitu. Nggak ngeh ya waktu SMA. Apa itu tuh? Ya, lah cuma saya sering baca, dan saya sejak kecil ya, ini secara nggak sengaja itu sering kali ngikuti ya, ngikuti ya konflik Irak-Iran, terus konflik yang ada di Timur Tengah, terus Tiananmen di Eropa Timur, dan belahan di Amerika Selatan, khususnya di Bolivia atau Venezuela. Itu memang saya sejak kecil ya ini selalu ingin tahu mengapa berkonflik ya, sampai akhirnya saat ini yang berkembang ini ya konflik yang ada di Ukraina, Rusia, terus kemudian konflik yang ada di Timur Tengah. Terus kemarin itu ada konflik di mana di Papua Nugini, ya, yang lainnya itu. Saya sering ikuti itu. Kira-kira waktu muda itu bacaan buku kesukaan Pak Tri apa ya Pak? Waktu muda itu saya sering kali baca itu buku-buku yang berbau berbau lain kayak Koping Hu. Oke. Kayak Koping Hu. Dan beberapa literatur yang menyangkut masalah sejarah begitu, sejarah peradaban dunia, sejarah Indonesia begitu. Sering kali begitu saya. Waktu SMA menurut saya itu jiwa-jiwa reform jiwa-jiwa revolusionernya belum muncul ya berarti kira-kira? Ya udah muncul. Jadi kan sejak kecil ini saya, karena saya sudah tidak punya ayah, nah ini ya sering kali jalan-jalan di sungai sama kawan-kawan, saya layang-layang atau apa begitu. Saya udah mikir hidup itu apa sih? Gitu. Hidup itu apa sih? Ya dari situ saya berpikir ya, kontradiksi terbentur akhirnya terbentuk gitu. Oke. Terus menurut saya ngomong-ngomong pernah daftar AKABRI Pak? Iya. Itu bagaimana Pak Tri? Ceritanya itu.
Ceritanya panjang dulu. Di tahun 92 ya. Yes. Saya kan tidak ada keturunan dari militer. Itu nggak ada. Oke. Masa muda saya itu masa muda yang sangat bebas ya. Saya ikut pencinta alam juga pernah di SMA dulu, ikut seni musik juga. Jadi mantan penyanyi loh saya dulu. Penyanyi band loh ya. Anak band. Anak band. Anak band. Lagunya mesti berbeda. Iwan Fals ya dulu. Iwan Fals dulu sumbang gitu. Itu. Jadi masa remaja saya, masa anak saya itu begitu indah. Saya hidup tanpa ada tekanan atau intervensi dari siapapun begitu. Saya itu orang bebas begitu. Begitu saya ikut-ikutan ya, daftar di Akabri dulu. Yes. Di Akabri dulu ikut ya, dari sekitar 60 orang di semester 1 itu ya. Terus akhirnya seleksi di mana, di Surabaya, Jalan Opak sana, di Markas Sultan Usman. Itu banyak gugur. Sampai akhirnya dari sekitar 60 tadi yang dikirim ya, di Magelang cuma saya saja. Tahun 92 itu. Saya kaget juga. Wah, anak Rondo, saya gak ada duit nih toh. Mewakili apa Blitar itu di Magelang gitu. Ya, sana itu saya kaget di sana itu. Duh, kok kayak gini dunianya ya. Mau makan baris, mau apa? Mau mandi juga harus ada jamnya, semua diatur semua kayak di kotak begitu ya. Kita juga nggak pegang duit ya, kita hanya pegang kupon-kupon itu aja. Saya kaget ya. Tapi kan militer memang seperti itu Pak? Kan saya nggak tahu, kan saya ikut-ikutan dulu. Pemuda terjebak berarti Om? Yo enggak. Itu saya mikir-mikir, ini kok gini loh. Terus akhirnya itu tadi, terus kemudian ya, saya gugur pendidikan itu, terus pulang ya, terus kemudian berkelana mencari jati diri dari kota ke kota. Yes, ya mungkin saya sempat ke mana beberapa pondok pesantren itu cuma 2 minggu, seminggu itu aja. Jadi mulai ingin merasakan lagi itu. Akhirnya saya mulai kuliah itu di Surabaya. Di situ saya mengenal ya, beberapa kawan-kawan dari luar pulau, khususnya anak timur ya. Saya kaget, loh, ini kenapa kok timur ini merdeka? Wah, ini 98 itu Pak Tri ya? Bukan, tahun 945 tuh. Oh, ya. NT itu separatis itu. Nggak kayak gitu, Tri. Kita tuh memperjuangkan apa? Nah, ini apa, bukankah timur itu sudah integrasi ke Indonesia tahun 75? Oh, nggak gitu, kita dijajah sama Indonesia. Dijajah kenapa? Padahal apa, di pelajaran sejarah, pelajaran PSBB yang kita pahami selama ini ya, mereka itu dengan sukarela integrasi ke Indonesia. Gitu kan ya, rela. Nah, faktanya nggak seperti itu. Memang waktu itu ada infiltrasi ya, mungkin ada infiltrasi, terus kemudian beberapa orang-orang yang di mungkin Atambua atau NTT eksodus ke sana. Jadi seakan-akan mereka penduduk Timur, terus kemudian ada referendum itu cerita versi mereka. Karena saya malah bingung, kok nggak sama ya dengan materi sejarah yang pernah saya pelajari begitu. Saya tanya, akhirnya baca buku. Ya ternyata sejarah ini ditulis versi para penguasa, versi para pemenang. Kepentingan. Iya, kepentingan tersebut. Dari itu saya berpikir, oh iya ya. Akhirnya saya berusaha lepas atribut begitu. Saya akan berusaha memahami Timur itu secara holistik, secara universal. Oh ternyata begini ya. Oh ternyata yang diakui oleh dunia ini wilayah Indonesia ini adalah bekas jajahan atau koloni Hindia Belanda. Nah, dengan Timur ini ada bekas koloninya Portugis. Saya juga mendengar kawan mahasiswa ini, kita harus menentang penindasan
antar sesama dan antar bangsa. Ini Timur ini ya. Timur ini adalah perindasan antar bangsa. Begitu saya. Saya lama mengalami kontradiksi itu. Lama banget ya. Kayak semacam kebimbangan. Iya, kebimbangan itu. Nah, terus kemudian mulai tahun 97, 98 saya bersama kawan-kawan tuh aktif bergerak gitu. Terus kemudian waktu itu sempat kejar-kejar sama aparat juga. Saya sempat dikejar iya, aparat. Saya sempat beberapa bulan di Trenggalek menghilang itu, satu kuliah ya. Terus kemudian tahun 99 sampai 2000 saya beranikan diri untuk membuka lapangan kerja, mengingat tugas saya ini sudah habis. Tugas saya masih bergerakan ya. Yes. Habis. Saya mau nikah. Saya punya anak dan saya bercita-cita kalau saya punya anak nanti dan laki-laki, anak pertama ini akan saya namai Bintang Revolusi, Muhammad Bintang Revolusi. Dan ternyata alhamdulillah rencana kita apapun yang kita rasakan saat ini adalah hasil apa yang kita proyeksikan beberapa waktu yang kemarin. Jadi saat ini kita berpikir apa, ini akan menentukan 5 tahun lagi kita di mana. Apa yang kita bahas hari ini juga menentukan tanggal 14 Februari nanti. Oke Pak Tri. Ya. Berarti sempat, tadi berbisnis ya? Sempat berbisnis karena? Ya, saya membuat rumah tangga. Membuat badan usaha. Badan usaha namanya Sentra Niaga Jaya Utama. Yaitu saya berpikir ya. Kan saya punya kakak dan adik-adik ini kan dia pernah kuliah di Teknik Elektronik TS, kemudian Lemah, dan saya pernah mendalami manajemen begitu ya. Kemudian waktu itu saya punya ide ya, kan tahun 98 dan 99 kan banyak kacauan, banyak perampokan, banyak perampasan motor begitu ya. Saya waktu itu di lapangan ini perlu alat kenyamanan, sampai akhirnya waktu itu kita ciptakan elektronik protektor, ya. Mobil dibegal, kasihkan saja, setelah itu mati sendiri. Ya, ini yang kerancang ini adalah adik dan kakak saya yang merit untuk memasarkannya, dan alhamdulillah luar biasa waktu itu. Nah, cuma tahun 2003 itu sempat terhenti, banyak produk-produk Cina, luar biasa membanjiri di sini. Nah ini ya, sampai akhirnya saya mencoba refleksi ya. Kita kayaknya tidak bisa menandingi produk Cina, nggak bisa gitu. Gitu. Akhirnya saya banting setir untuk mendirikan sebuah perusahaan di bidang jual beli hardware software yang ada di Blitar sini begitu. Tapi akhirnya comeback lagi ke pergerakan. Ya, comebacknya lagi itu tahun 2003, tahun 2004 begitu ya. 2004 itu saya main ke Jakarta, ke kawan-kawan ICW dan beberapa jaringan yang ada di Jakarta sana. Wih, Supriyadi menghilang dari mana aja kau? Gitu bos. Terus saya di ICW itu ketemu sama kawan Adnan, Luki Jani dan kawan yang lainnya. Wih, Supriyadi kok menghilang terlalu lama kau? Iya bos, ini gimana ini? Saya berdiskusi, terus kemudian saya hasil pendiskusian itu memutuskan ente itu Tria itu harus bertanggung jawab kenapa? Karena reformasi 98 itu nggak tuntas sampai akhirnya sekarang ini muncul raja-raja kecil di daerah sebagai efek domino dari apa? Dari otonomi daerah, karena daerah berhak untuk menentukan dan mengelola anggarannya masing-masing. Akhirnya waktu itu saya disodori hasil audit BPK itu di Blitar. Banyak sekali penyimpangannya, hampir 200 miliar. Jangan kau baca ini bro, kau buat sebuah langkah yang konkret. Ini bagaimana agar para pengemplang duit rakyat ini ketangkep. Jadi waktu saya berpikir, kalau kita laporkan ke KPK saja, kayaknya ini cuma ditumpuk kayaknya. Nah, terus kemudian kalau di Jakarta itu ada KPK, di tengah masyarakat ini harus ada sebuah lembaga yang mampu melibatkan langsung rakyat untuk mengawasi anggaran, terus kemudian juga
menindaklanjuti bila mana ada temuan-temuan. Sampai akhirnya kita dirikan KRPK tahun 2004, Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi, gitu. Kita libatkan petani semuanya, jalan kita semuanya, begitu. Kita turun langsung, dampaknya apa? Ya Bupati Blitar itu ditangkap, ya. Terus kemudian apa? Ketua DPRD ya ditangkap, bahkan Sekda ditangkap juga waktu itu. Sekda itu ketangkepnya tahun 2007. Yang kebetulan Sekdanya itu ya saat ini adalah rektornya di sini juga dulu. Ini masa lalu kan ya. Buaya juga, adik-adik. Ya, rekam jejak. Banyak banget gitu. Jadi akhirnya tahun 2006 itu kita putuskan kita harus mendirikan sebuah ormas besar namanya Ratu Adil, Rakyat Tuntut Amanah Keadilan. Tapi seringkali diplesetkan begitu loh. Banyak orang itu wah ini Ratu Adil tuh rakyat bersatu angkat bedil, oh enggak lah gitu lah. Jadi rakyat tuntut amanah keadilan gitu. Bedilnya yaitu menuntut keadilan. Iya, ya bedilnya pakai toa, pakai apa? Pakai bendera, pakai itu. Akhirnya Pak Tri comeback di pergerakan. Iya. Setelah dari Jakarta itu Pak Tri. Iya. Jakarta itu. Hingga saat ini. Kira-kira berapa orang yang sudah mengada dijebloskan, disesuaikan pada tempatnya, karena Ratu Adil. Pak Tri, ya. Perjalanan waktu dengan akhirnya ke pergerakan itu KRPK ya, KRPK terus habis itu Ratu Adil, selama berarti kurun waktu 2004 ya? Sampai 2024 kira-kira 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Kira-kira kasusnya sudah berapa? Isu-isu yang pernah ditangani berapa ratus nih? Banyak. Di Blitar Raya dan banyak. Regional Jawa Timur ya Pak? Iya, banyak banget. Karena selama ini kita melakukan komunikasi dengan kawan-kawan jaringan anti korupsi Jawa Timur ya, kayak di MCW Malang, terus kemudian ICW Jakarta dan beberapa kawan-kawan gerakan anti korupsi yang ada di Jawa Timur khususnya dan di tingkat nasional pada umumnya begitu. Dan ini yang kemudian mematik tahun 2006 itu kita mendorong berdirinya Ratu Adil ya, Rakyat Tuntut Amanah Keadilan, yang pada intinya sebuah perubahan ini akan benar-benar terwujud. Ini bila mana dilakukan oleh generasi yang mempunyai komitmen atau konsistensi dengan kata dan ucapannya itu harus sama begitu. Integritas, komitmennya, betul. Lisan dan hatinya harus sama. Harus sama, sejalur. Jadi apa ya? Kita mendorong masyarakat untuk berani mengekspresikan diri untuk melawan ketidakadilan, melawan penindasan, melawan pengisapan, dan bak kayung bersambut ya. Pasca kita mendirikan Ormas Ratu Adil ini, yang mana KRPK ada di dalamnya, ini muncul beberapa organ-organ baru di kita. Misalnya saja kayak SBM. Sayap-sayapnya gitu Pak? Ada. SBM itu Serikat Buruh Merdeka yang sudah mengadvokasi berbagai macam isu-isu buruh yang ada di Blitar khususnya dan di tingkat umumnya. Dan juga FMR, Front Mahasiswa Revolusioner juga ada. Terus FPPM, Front Perjuangan Petani Matraman waktu itu, yang kemudian menginisiasi sebuah gerakan yang luar biasa di tahun 2013. Longmas jalan kaki dari Blitar ya sampai ke Istana Presiden itu selama 30 hari. Ini yang pengalaman pergerakan yang menurut saya ini yang paling fenomenal. Waktu itu seperti apa kondisinya Pak? Kondisinya Blitar ini panas-panasnya. Jadi terkait masalah korupsi. Jadi saya itu dianggap sebagai orang ya yang harus bertanggung jawab terhadap Blitar, karena seringkali kita melakukan gerakan-gerakan ya untuk penegakan hukum, karena kita meyakini hukum ini akan tegak ya, akan beri tegak tanpa adanya
campur tangan dari pihak-pihak yang berkuasa begitu, karena kita meyakini bahwa mereka yang punya capital, yang dekat kekuasaan ini selalu lolos dari jerat hukum. Nah, makanya kita libatkan rakyat. Waktu itu ada ribuan massa ya, kita aksi di kantor Kejaksaan, di kantor Pemkab, dan beberapa kantor yang lainnya begitu. Ini jadi rakyat ini harus dilibatkan secara masif, maksudnya rakyat yang terdidik, bukan rakyat bayaran, kasih nasi bungkus, bukan begitu, itu nggak mendidik itu ya. Rakyat yang terdidik, yang mempunyai ideologi yang jelas, yang mempunyai pemahaman terkait manifesto ya, cara pandang kita terhadap tatanan Republik ini. Ini harus bergerak secara masif, dan alhamdulillah Mbak Gayung Persambut ada banyak sekali capaian-capaian yang itu lakukan, baik di gerakan tani, gerakan buruh, gerakan honorer juga begitu, yang kemudian awalnya honorer di sini sampai akhirnya gerakan kecil ini besar sampai akhirnya sempat mengepung istana dengan kekuatan hampir sekitar 100.000 massa di istana waktu itu. Yang datang ke sini itu macam-macam ya. Ada yang masalah pribadi, masalah kelompok, masalah publik. Ini kayak gaduh-gaduh, dan kebanyakan mereka yang kesini itu sudah ditangani oleh beberapa orang atau oknum atau lembaga yang lainnya, mentok semuanya ke sini. Jadi kita itu mendaur ulang sampah ya, sampah yang kemudian ini kita dorong hingga adanya wujud yang nyata untuk sebuah perubahan, misalnya kayak konflik tanah ya, misalnya kayak tadi Soso, di Gambar Anyar, di Undang Tapen, yang kemudian cukup lama dengan kegetulan kita ya, mengkampanyekan waktu itu tahun 2013 itu sampai kita longmas ke Jakarta, sampai akhirnya 2 tahun terakhir ini sudah dapat SK atau sertifikat semua. Ini banyak warga yang ditangkap polisi, itu banyak, bahkan saya seringkali diintimidasi, seringkali ditekan-tekan begitu. Tapi bagi saya semakin ditekan, saya semakin kira-kira ancaman apa yang pernah Anda terima? Banyak. Apakah pernah sampai Nun Sewu diasingkan seperti Pak Karno atau semacam Nun Sewu bahkan mungkin ancaman pembunuhan? Itu dulu seringkali saya mau dibantai atau apa-apa, dan fakta mengatakan orang-orang yang ancam saya itu mati duluan akhirnya. Mati duluan ya karena ya mungkin lebih tua dari saya, mungkin sakit-sakitan begitu, Bos. Enggak, itu pernah kejadian ya. Anak saya itu ditabrak tahun 2014 orang yang nggak jelas begitu, seringkali ya saya obati. Istri saya diintimidasi, istrinya kan ya salah satu pegawainya Pemkab, PNS, pernah dipanggil bupati atau sekda itu, Pak itu gimana itu? Ini saya sebagai ayah kamu mau dimasukkan bui sama istri kamu. Saya tidak ada sangkut paut dengan istri saya. Sempat mau dipindah di Pol PP atau gimana, itu saya santai aja. Jadi kalau itu kan bagian dari resiko kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya tetap eksis di Pemkab dan tidak ada intimidasi sama sekali itu dulu. Artinya ketika mengintimidasi Pak Tri itu akhirnya meninggal ya, meninggal dewe. Meninggalnya karena sakit, Bos. Sakit. Sampai ya keluarga nih. Iya. Diintimidasi, terus ibu saya, kon niku sekolah ngoyo-ngoyo tibae gumbulamu karo wong petani, karo tukang becak, karo orang yang jelas gitu. Ya enggak apa-apa, Bu. Kira-kira selama 20 tahun ini atau selama Anda bergerak, apa yang menguatkan Anda tetap maju terus? Ya, prinsip apa? Hidup itu kan cuma sekali. Ya, sekali hidup itu harus punya arti. Sewaktu-waktu kita nanti kan pasti mati. Setelah ini kita mati juga nggak tahu.
Apa yang kita tinggalkan? Sejarah. Itu loh, pas di eranya Triyanto ada kayak gini, di eranya Agus kayak gini, kan itu aja. Nah, mumpung kita itu masih diberi kesempatan untuk mewarnai sejarah, ya, ayolah kita bikin sejarah yang bagus, yang bermanfaat bagi sesama, karena nanti yang diingat oleh anak cucu kita nanti ini bukanlah harta yang kita tinggalkan, bukanlah duit-duit yang di bank yang ditinggalkan, bukan, tapi adalah sejarah atau nilai-nilai yang pernah kita goreskan selama kita hidup gitu. Itu yang akan dikenang oleh leluhur menerus kita. Ya, hidup cuma sekali hidup harus punya arti, dan sejarah nanti akan menjawab dan menjelaskannya gitu. Pak Tri, ya, pergerakan Anda sangat ekstrim, ya toh, sempat akhirnya diintimidasi semacam itu. Artinya, apakah pemerintah itu tidak menjalankan tugasnya secara baik gitu? Ini, jadi banyak orang itu nganggap gerakan kita sangat ekstrim, padahal enggak, itu biasa-biasa aja. Mereka yang merasa terusik, mereka yang merasa terganggu hegemoni kenyapanannya, ini yang menganggap kita terlalu ekstrim. Bahkan dulu pernah kita dicap gitu, wah itu gerakan kiri yang bahaya itu. Enggak lah, kita itu ingin menyelamatkan negara, ya, dari rongrongan koruptor. Ya begitu. Pak Tri, tapi kan pemerintah ini nyun sewu, kepala negara, ya. Kepala pemerintah ini dipilih oleh masyarakat langsung, Pak Tri. Ya, ini kalau aku pikir begini, ini dampak dari kos politik yang sangat mahal banget di setiap pemilu kada atau mungkin di setiap pileg ya, setiap demokrasi ya. Mereka yang tidak menggarapkan jejak jelas ya harus mengeluarkan duit untuk mencalonkan diri. Nah, sampai akhirnya ketika berkuasa dia berusaha mengembalikan duit ke orang-orang yang telah ya menaikkan dia ke kursi menjadi bupati, wali kota atau yang lain begitu. Ini adalah efek domino yang sangat panjang begitu. Artinya mosok lah ya pemerintahnya apa nenek penere itu kayak gitu. Kok jenengan demo terus. Kok jangan-jangan nyuwun sewu. Kok jangan-jangan ada Anda mencari keuntungan. Di balik ontran-ontran ini. Bagaimana Pak Tri? Itu saya dengan pertanyaan sampean itu pertanyaan yang kesekian ribu kalinya. Jadi saya tapi baru dijawab podcast ini. Apakah ada keuntungan ya? Jadi begini, sebuah perubahan itu ya ini butuh kaum pelopor. Mereka yang paham regulasi, mereka yang paham aturan-aturan, ini harus menyampaikan ke masyarakat secara langsung. Mengingat apa? Mengingat banyak masyarakat ya yang tidak tahu menahu. Ini ada tugas kita. Langkah pertama kita ingatkan, kita surati agar ada pembenahan di sektor ini. Kedua, kita surati juga, kalau ini tidak ada tindak lanjut, makanya saya kan harus bertanggung jawab masyarakat. Ya. Ayo kita tanyakan bareng-bareng ke pejabat terkait. Kalau masalah konflik tanah kita tanyakan ke BPN. Masalah korupsi atau apa kita tanyakan ke kejaksaan atau kepolisian. Jadi kata-kata demo itu bagi saya itu bagi saya itu kurang pas. Gimana Pak? Tabayun gitu maksudnya? Tabayunnya ya kita kalau ingin ada sebuah perubahan jangan hanya berdoa saja, di rumah saja. Harus kita datangi sama-sama dong. Ayo kita ajak masyarakat, kita didik bahwasannya aksi mengemukakan pendapat di muka umum ini sudah dilindungi undang-undang. Kita bukanlah negara
otoriter kayak Rusia, kayak Korea Utara, beda pendapat, ditembak, udah tangkap. Bukan, ini adalah negara demokrasi, kue yang harus kita nikmati pasca gerakan tahun 98. Jadi intinya itu kita mengajak masyarakat agar nggak tanya terus, tanya kepada pembuat kebijakan, ayo saya antar. Nah, saya sebagai orang intelektual harus mampu menyampaikan ini, harus mampu merasionalkan ini ke masyarakat. Jadi ketika komunikasi sudah buntu, maka saya akan ya menyampaikan ke masyarakat, dan masyarakat sendiri yang menentukan, Mas kalau gitu ayolah kita rame-rame ke Pemkab, rame-rame ke Pendopo, rame-rame ke mana, ke kantor polisi atau jasaan. Nah saya kan cuma apa, mendampingi ya. Kesadaran masyarakat seperti itu harus kita hormati bersama. Saya sebagai kawan diskusi rakyat, Mas. Kawan diskusi masyarakat gitu. Sahabat petani, kawan diskusi. Ya, kawan diskusi nelayan, kawan-kawan PKL. Kemarin di kalau lalu ya gitu. Udah saya ingatkan tanggal 22 Desember ya, saya sampaikan kan. Saya kan sebagai pembina PKL Blitar Raya, pembina penasihat di akte notarisnya seperti itu. Ada keluhan dari warga, Mas ini gimana Mas? Apa? Ini loh, ada fakta, ada beberapa beringin 1 meter, beringin ini ada gorong-gorong 2 meter. Nah ini ada apa? Ada potensi ya. Ketika akar-akar ini terpotong, ya, ini harus berimbang antara atas dan bawah. Nah, saya sampaikan, saya undang Indak ke sini, saya undang juga pihak LH, terus kemudian juga Pol PP ke sini, datang ke sini semuanya. Saya sampaikan, ini menjelang musim penghujan dan angin. Saya usulkan Pak, dalam waktu dekat ini ya. Ini harus ada pemangkasan, bukan pemotongan dari bawah, bukan, karena itu harus kita lindungi, ya, harus dipangkas agar ada keseimbangan antara akar yang terurai ini ya, yang terpotong ini dengan yang di atasnya, karena logika kita mengatakan kalau bawahnya ini rapuh, ya, yang atasnya harus disimbangkan begitu. Bilangi harus cepat mungkin Pak. Nah, tapi ini kan masih tahun baru Mas Tri. Gimana? Angin dan hujan itu nggak mengenal tahun baru. Itu sunatullah. Nah, sampai akhirnya itu tadi Pak Hakim sebagai Indak ngomong, segini aja lah kita meja tengah. Maksimal tanggal 15 Januari nanti akan kita potong. Udah, kalau begitu, kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab ya. Ya. Anehnya juga ya, beberapa hari setelah itu roboh itu. Saya bilang, saya datangi itu ya pihak LH, saya jauh hari kan sudah bilang ini harus segera dipangkas, dirapikan yang di atas. Apalagi PKL yang ada di sana ini sudah ada perwalinya, sudah ada perwalinya, sudah ada perdanya. Ini wali kota harus tanggung jawab loh ya, membuat wali kota tentang PKL yang ada di sebelah timur sana. Harus ada penataan ulang. Lihat itu, baca di Perpres. Ini Mas Tri, ini kalau kita gini nanti ini yang bangun atau PU. Nah ini kan nggak jelas ya. Dengan tidak adanya koordinasi yang baik di internalnya Pemkot, sampai akhirnya apa? Masyarakat yang dirugikan. Nah, akhirnya kita mengajak masyarakat ke sana koordinasi. Dan alhamdulillah sekarang udah dipangkas. Cuma ada pihak yang nggak senang sama kita itu, ada bermedia apa itu. Muhammad Trianto mengusulkan pemotongan semua beringin dan lain. Ini harus diluruskan, salah kaprah itu namanya itu. Akhirnya saya semen kemarin itu nggak benar. Burung belekok, pohon beringin ini adalah ikonnya Blitar. Jangan dipotong semua, dipangkas, dirapikan. Orang yang nggak seneng, yang mau linter nyinyir itu
saya sempat apa ya, sempat dibully itu di medsos itu. Ini gimana itu, gila ini, cari muka, anak dipotong semua. Siapa yang ngomong gitu? Saya sampaikan ke kawan-kawan jurnalis. Sampai dulu ketika saya rapat di LH, saya nggak masuk. Saya datangnya setelah saya keluar rapat. Ini harus diluruskan. Nah, ya alhamdulillah kawan-kawan media ini adalah kawan kita sendiri. Ya akhirnya sudah diluruskan gitu. Ya. Kembali ke situ, ya. Orang bilang ini demonstrasi, ekstrim. Saya enggak. Saya anggapnya ini hal yang wajar, yang harus dilakukan oleh kaum intelektual, kaum pelopor. Gerakan manapun di dunia ini pasti melibatkan kaum intelektual, kaum pelopor yang membaur ke masyarakat dan turun langsung bersama masyarakat. Dan kalaupun nanti ya ada orang ngomong ini untuk kepentingan apa-apa, itu hal yang wajar sejak dulu. Kepentingan saya adalah mewarnai sejarah yang baik di sisa hidup saya. Ini artinya ya, filosofinya sama berarti Pak Tri. Ketika Anda mencoba untuk merapikan atau memangkas pohon beringin tidak sampai membabat sampai bawah, itu intinya juga memangkas misalnya birokrasi itu yang rumit itu. Iya, maksudnya kan ini kan orang-orang birokrasi kan saling menyalahkan. Ini nganu Mas Tri, ini tanggung jawab PU. Mengapa ini bikin gorong-gorong seperti itu? Saya dulu ingatkan, kalau semuanya sudah ingatkan dulu, ya mana bukti? Sampean pernah menolak pembangunan gorong-gorong. Nah, ini saya berpikir begini, pemerintah, wali kota, ketua DPR, mereka dipilih 5 tahunan ini untuk apa? Membuat solusi. Mereka digaji dari uang rakyat. Jangan hanya ongkang-ongkang saja, sibuk-sibuk menjelang pemilu, pesan banner, selesai. Serangan fajar selesai. Ini yang harus kita pikir habis. Masyarakat harus sadar itu. Pak Tri, ya. Artinya frekuensi dayoh Anda ke pemerintah kota, pemerintah kabupaten atau stakeholder itu kan kayaknya akhir-akhir ini juga agak sering tuh Pak. Kira-kira kan yang mengganggu stabilitas pergerakan pemerintahan ya, terus mengganggu stabilitas politik atau stabilitas hukum, keamanan. Kira-kira sampai mengganggu investor nanti. Nah, itu kok Blitar kayak ontran-ontran kayak panas meneng nggih semua. Aku wani invest sakmene lah akhirnya. Itu kayaknya orang yang ngomong kayak gitu menggunakan kacamata kuda. Karena tidak mampu memahami sebuah persoalan itu secara universal. Sebenarnya sangat sederhana banget. Pejabat ini diangkat ini untuk membuat solusi agar setiap permasalahan ini bisa tuntas. Permasalahannya apa? Banyak pejabat yang nggak ngeh terhadap permasalahan yang ada. Bingung ngawalinya bagaimana ini untuk permasalahan ini. Bingung semua. Nah, sekali lagi saya juga sebagai kawan diskusi masyarakat, kawan diskusi pejabat dan aparat. Ini loh Pak, seperti ini. Roadmap-nya seperti ini. Nah, alhamdulillah dengan komunikasi yang dua arah itu semua akan tuntas. Yang penting ini ada sebuah komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan legislatif, kemudian antara legislatif dengan pemerintah. Nah, kalau komunikasinya itu seringkali ya parsial atau berbagian-bagian, akhirnya ya itu tadi miscommunication, misunderstanding, sampai akhirnya disintegration. Jadi banyaknya gerakan yang ada di negeri ini, ya, ini sebagai pemicunya apa? Tidak ada komunikasi antar poros kekuasaan ini. Kita mengenal res politika.
Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keyakinan saya, bila mana 3 poros ini melakukan komunikasi secara sehat, saya yakin gejolak itu akan redam dengan sendirinya. Dan investor tidak akan takut untuk investasi di Blitar Raya? Enggak takut juga. Karena apa? Investor ini yang dibutuhkan adalah kenyamanan. Kenyamanan dalam arti tidak ada korupsi, tidak ada kolusi yang tentunya akan membuat kos mereka berinvestasi ini secara besar-besaran. Dengan Blitar muncul sebagai kawasan yang anti korupsi itu, mereka malah seneng dia. Ada penegakan hukum yang luar biasa, malah seneng dia. Wow, Pasar Blitar itu sangat bagus banget. Nah, gitu. Iya, saya melihatnya seperti itu. Intinya memang biar menurut saya tidak ada pungli-pungli. Ya, pungli korupsi. Jadi kalau saya berpikir nggak Blitar aja, ya Blitar, Jawa Timur hingga tingkat nasional. Pembahasannya tentang kritisi ya, kritik dan kritik ya. Pak Tri ini bisa saya simpulkan jadi Rocky Gerungnya Blitar. Wah, enggak, jangan berlebihan lah. Suka menggerung-gerung ya. Saya tetap jadi kawan diskusi rakyat aja lah. Dari semua elemen itu. Semua pemimpin sejak 2003 atau sejak Ratu Adil dan KRPK ini dengan bentuk itu istilahnya tidak lolos dari kritikan Pak Tri. Semua pemimpin. Iya. Kira-kira pemimpin yang ideal sesuai kacamata jenengan itu seperti apa sih Pak? Mengkritik itu kan sambalnya mencintai. Kan diperhatikan. Kalau saya nggak mencintai pemimpin saya nggak akan mengkritik, cuek aja. Misalnya aja di era-nya Soeharto tahun 98 itu kita kritik itu. Banyak orang mengkritik. Iya, ini mencintai. Sangat cinta saya terhadap negara ini saya sampaikan juga di forum-forum waktu itu. Era ini harus segera berakhir dan harus muncul era yang baru. Era reformasi. Dan ketika era reformasi ini sudah bergulir, ya kita juga harus mengkritik lagi lah. Karena apa? Efek domino dari gerakan 98 ini banyak sekali muncul raja-raja kecil di daerah. Karena otonomi daerah tersebut daerah berhak berwenang untuk mengelola, mengatur anggarannya. Sampai akhirnya ini harus kita kritisi juga. Sangat cintanya kita dengan para pejabat, sangat cintanya kita dengan negara, pemerintah begitu. Dan ini juga merupakan tugas dari siapa? Tugas dari masyarakat. Karena apa? Mereka itu pejabat itu yang milih adalah rakyat. Dan rakyat, karena yang milih pejabat tersebut harus selalu mengingatkan dengan kritikan karena apa? Saking cintanya begitu. Ini kan menyongsong pemilu 2024 dan pemilu kada 2024 ya? Oh iya. Pemimpin yang ideal Pak Tri, poin-poinnya seperti apa? Misalkan orang yang gede dhuwur, apa wonge senengane mangan pecel, apa wonge berkacamata kayak saya. Kalau pemimpin yang ideal ini menurut saya itu pemimpin yang punya rekam gagasan, rekam jejak yang jelas. Ya minimal 5 sampai 20 tahun ke belakang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka perbuat untuk masyarakat, apa yang mereka perbuat untuk bangsa, ini pasti ada rekam jejaknya, pasti ada. Ini kalau kita nanti mampu menemukan sosok-sosok pemimpin yang seperti itu, insya Allah negara ini akan menuju Indonesia emas. Target tahun 2045 menuju Indonesia emas ini tidak hanya jadi mimpi saja, pasti akan terwujud. Dan saya yakin itu akan terwujud. Apakah ketika itu sudah terwujud, Pak Tri tidak akan mengkritik lagi? Akan pensiun dalam pergerakan itu? Oh, enggak. Saya tidak akan pensiun selama nafas itu masih mengalir gitu.
Atau jangan-jangan Pak Tri masih berdetak itu. Pak Tri jangan-jangan juga akan ikut dalam konsentrasi politik ini. Nah, ya gini. Dan merasakan bagaimana rasanya dikritik ya. Iya. Jadi untuk tahun 2024 ini saya memang didorong-dorong ya oleh warga Jawa Timur, khususnya petani, nelayan, pelajar, mahasiswa dan jaringan pro demokrasi yang lainnya. Ya, untuk maju menjadi calon senator atau DPD RI Jawa Timur. Karena selama ini saya seringkali ditawari oleh kawan-kawan yang aktif di partai ABC itu untuk nyalek DPR RI. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tetap ingin menjadi manusia yang merdeka, yang independen, ya, dan bersama rakyat secara langsung. Dan kemudian kawan-kawan Jawa Timur ini berinisiatif, ya, untuk mendorong saya untuk maju DPD RI. Dan saya terus terang ya nggak keluar duit sama sekali saya. Karena apa? Kamu yang mendorong saya, kamu yang ingin saya. Karena kalau saya sendiri, cita-cita saya sejak kecil, ya jadi seperti ini. Orang bebas. Jadi orang bebas, jadi konsultan, kawan diskusi, masyarakat untuk menyambut tatanan Indonesia baru yang lebih adil dan lebih beradab. Betul. Misalkan sudah jadi Pak, ya toh, misalkan ya semoga saja ya toh. Amin. Niat baik Pak Tri ini dijabai oleh Gusti Allah ya. Amin. Misalkan. Ya. Tapi masuk Pak Tri nggak akan ada semacam konflik of interest ya. Biasanya Korea ini kan tunduk patut pada ketumnya. Ya, gini. Kalau partai ini yang saya tahu ini ada ADRT, ada aturan main di internalnya, ada arahan dari ketum. Oh, kita ADRT-nya kita komitmen waktu ngopi seperti ini, ya. Ketum saya ya masyarakat yang mengusung saya, yang membiayai saya, yang milih saya. Samain juga salah satu ketum saya nanti. Iya. Iya, betul itu. Nah makanya kita merdeka. Ada kawan-kawan nelayan, buruh, tani, itu berpondong-pondong di mana-mana itu saya nggak tahu juga. Pasti sampean bener sama ada di Madura, kayak ya masang siapa itu? Relawan. Bener-bener kita di Pantura, Tuban, Lamongan, Mojokerto banyak banget. Saya nggak tahu masang ada mereka yang yang kenal secara emosional dengan saya ketika mereka berjuang untuk memperoleh legalitas tanah garapan atau untuk sertifikasi atau menemukan ya manfaat kehadiran saya beberapa waktu yang lalu. Kalau saya nggak punya investasi ke masyarakat, nggak mungkin mereka itu nyalonin saya, nggak mungkin. Artinya ketum jenengan adalah masyarakat. Mendukung Anda. Iya. Masyarakat yang tidak mendukung? Ya tetap aja akan kita ajak komunikasi begitu. Nah, akan kita dorong tetap sebagai ketum juga nanti. Didorong untuk menjadi ketua, iya. Didorong untuk mendukung ya. Oke, Pak Tri, ya. tadi kan jenengan bilang bahwa ketum Anda adalah masyarakat. Iya. DPD ini ya. DPD RI. Ketum adalah masyarakat yang mendanai Anda untuk APK, terus bahwa diskusi-diskusi atau ngopi-ngopi itu adalah masyarakat. Itu masyarakat uangnya dari mana Pak Tri? Masyarakat kan banyak macam. Ada orang yang nyun sewu berekonomi tinggi, sedang dan rendah. Mau disebut Pak Tri. Ceritanya bagaimana? Jadi sekali lagi kita itu bersama masyarakat sudah puluhan tahun, ya. Banyak kawan-kawan lama senasib perjuangan dari Banyuwangi, Madura, Blitar, Malang, Tulungagung sampai Ngawi, Tuban sana ya. Ini ya dari berbagai macam
komunitas, ada petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, jaringan pro demokrasi, honorer, pegawai tak tetap, ya banyak sekali. Dan mereka itu ini berawal dari apa? Dari dukungan yang telah mereka buat kemarin. Sekarang bayangkan, awalnya dulu DPD RI itu banyak yang mau ikut. Yeah. Banyak yang ikut. Ada sekitar, informasinya ada sekitar 50-an lah ikut. Itu ambil silon begitu ya di KPU. Nah, kemudian yang memasukkan data ini sekitar 31 orang. Kemudian diverifikasi jadi 21, terus kemudian diverifikasi faktual. Karena mengingat satu calon ini minimal dukungan 5.000 KTP yang tersebar di Jawa Timur separuh Jawa Timur. Dan KPU Bawaslu menanyai satu-satu. Apakah sampean kenal Mas Tri? Apakah sampean mendukung Mas Tri? Ya, itu di video. Suruh bawa KTP-nya ini ngomong, saya mendukung Mas Tri, itu gratis. Saya tidak membayar serupiah pun. Itu kawan-kawan pergerakan dari Banyuwangi, dari Madura, dari Malang, dari Lamongan, Mojokerto. Ini apa ya? Dengan spontanitasnya dia berkumpul memang itu. Nah, terus kemudian ketika kemarin saya lolos itu ya. Lolos 13 besar dan saya kebetulan nomor 13. 13. Karena DPD RI itu penomorannya itu sesuai dengan abjad. Kalau nama saya tuh Muhammad Trianto, saya nomor 1 pasti. Nah, berhubung saya tidak ingin ya mengubah nama saya. Ya, saya ingin tetap Muhammad Trianto lah, sesuai dengan akte, sesuai dengan fakta yang ada. Akhirnya nomor 13 begitu. Ngomong, Mas, ini Mas nggak pasang banner? Kalau bagi saya, jawab saya gini, saya itu mengenal masyarakat sudah begitu lama. Ngapain pasang banner? Orang yang pasang banner, bal-bal besar-besar itu ya, yang nggak dikenal sama masyarakat, dadakan semuanya. Itu bikin saya, tapi saya kemudian kagetnya begini, banyak kawan-kawan ya, relawan ini masang banner di mana-mana. Saya dikabar sama kawan-kawan saya, Tri, bannermu ada di Madura, bannermu di Banyuwangi. Saya mikir, sopo semasang itu? Dan ternyata setelah saya kontak sama kawan-kawan, ternyata relawan-relawan saya itu mendanai dengan uangnya sendiri. Ada yang urunan, bahkan saking ya pengennya saya itu jadi ya menggadaikan motornya itu ada. Bener ini, bisa terus cek. Ada itu, banyak banget itu. Karena saya ingin jadi, saya mikir gini, Mas, sebenarnya sudah jadi. Karena apa? Kalau saya nanti jadi, perjuangan kita, perjuangan masyarakat Jawa Timur untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan ya kemakmuran, ini akan lebih mampu terwujud atau tercapai. Itu versi masyarakat loh ya. Nah, kalau saya ya santai-santai saja begitu loh. Ya, kalau saya berpikir ya saya punya duit lah. Saya punya anak 4. Ya. Anak 4 butuh biaya semua, dan di sini pun di markas di sekitar sini pun juga ada banyak kawan-kawan mahasiswa ya sini ya. Ini ada puluhan mahasiswa yang kita dorong ya untuk kuliah, dan mereka semua itu ya masih membutuhkan biaya. Bukan saya yang biayai, bukan. Kita buat ini sediakan tempat sini ya, tempat mereka yang rawat dengan urunan mereka. Terus mereka ya juga kita bantu mengkomunikasikan dengan kampus bagaimana untuk mendapatkan beasiswa gitu. Se-effort itu Anda atau relawan Anda ingin mendorong Anda menjadi DPD RI. Tapi kira-kira fungsi DPD RI itu apa sih, Pak Tri? Nah, selama ini yang moncer itu DPR RI di kabupaten atau DPR di provinsi, bahkan DPD itu yang moncer hanya ketuanya saja. Ini kira-kira yang anggota-anggota mana ini gitu? Ya, maksudnya gini, dengan ini adalah opini yang saya sampaikan ini adalah opini
yang mewakili masyarakat umum. Nah, kita harus jelas bahwasanya tugas anggota DPD ini seperti ya juga anggota DPR yang lainnya. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, ya. Dan yang satu hal yang sangat terpenting ini adalah anggota DPD RI atau senator ini, ya, ini juga bertugas untuk mengkonekkan aspirasi di tingkat bawah itu langsung ke tingkat pusat. Segala bentuk aspirasi, ya, ini yang menyangkut tatanan, ya, tatanan baru di wilayah Jawa Timur ini nanti harus mampu tersampaikan di pusat. Misal saja tugas yang paling mencolok terkait masalah tadi adalah harus mampu mendorong, merasionalkan usulan-usulan terkait apa? Terkait pemekaran dan penggabungan sebuah daerah. Itu. Jadi biar tidak ada disparitas atau kesenjangan sosial atau yang lainnya. Ini tugas yang harus yang paling melekat di kawan-kawan DPD RI atau senator adalah lebih fokus ke apa? Ke pemekaran dan penggabungan wilayah. Seperti halnya ini ada wacana Jawa Timur itu akan dipecah menjadi beberapa provinsi. Ada wacana juga Blitar Selatan ini juga ingin ingin berusaha mandiri. Ya, ini tugasnya itu. Dan saya yakin apakah berhasil? Apakah itu nggak makar? Enggak. Karena ada sebuah aturan yang mengatur terkait masalah apa? Terkait penggabungan, ya, dan pemekaran wilayah. Aturannya ada kok. Kalau kita mampu, ya, mengisi poin-poin soal aturan tadi, ya clear juga gitu. Itu tugas yang paling berat seperti itu. Ketika sudah jadi, siap dikritik Pak Tri? Siap. Bahkan kemarin itu saya sempat kaget, ya. Ada cerita unik. Ya, kamu dibully siapa? Dibully orang-orang netizen. Wah, netizen Indonesia memang seperti itu. Lah, pasukannya Israel aja juga dibully kok. Ya kan? Dan saya ini juga meyakini saat ini memang sedang ada pergeseran gitu. Ya. Kalau di konstitusi kita, ya, kedaulatan tertinggi ini di tangan rakyat, ya. Tapi ini sudah mulai bergeser. Kedaulatan tertinggi ada di tangan netizen. Ya, kita siap lah. Siap, apa? Jadi tugasnya pejabat ini harus siap dikritik. Kalau nggak mau dikritik, jangan mencalonkan diri menjadi tokoh politik apapun. Apa-apa, kritik itu adalah vitamin. Kita ajak ngobrol, ngopi, kita rasionalkan, selesai. Tugasnya kita nanti adalah membuat solusi. Hal yang tampak rumit menjadi sederhana. Dan ini sudah terbukti, ya, dengan dialog yang masif, dengan komunikasi yang masif, akhirnya selesai. Tapi kalau netizen gagal mengkritik Pak Tri ini, karena Pak Tri ini gudangnya kritikan. Ada comeback Ya. Tapi mungkin sebelum dikritik, ya. Mungkin Pak Tri akan memberikan solusi, ya toh? Iya. Itu kan Pak Tri? Iya. Malahan. Nggak apa-apa lah. Ini semakin diri semakin asik. Kan yang mengkritisi Jokowi banyak, yang cinta Jokowi banyak, yang suka sama Prabowo banyak, yang nggak suka juga banyak, yang suka sama si Anies, si Ganjar juga banyak, yang nggak suka juga banyak. Ini kan apa ya? Sebuah fakta gini. Mereka ini adalah orang yang luar biasa juga loh, ya. Okay. Yang satu, ya, ini luar biasa. Yang dua itu istimewa. Yang ketiga ini orang hebat. Dan ketiga-tiganya ini adalah orang yang hebat, luar biasa, dan istimewa. Nah, orang menilai, ya, ini usul saya, kalau kita menilai
dengan kebaikannya, dengan rasa positifnya, saya yakin nanti akan ketemu. Tapi kalau kita menilai dengan kekurangannya, pasti nggak ketemu. Tapi di tahun-tahun politik ini, itu adalah gimmick-gimmick yang biasa saja. Bumbu-bumbu agar lebih sedap gitu. Anda kan calon DPD RI, ternyata setelah saya googling itu tadi nomor 13. Oh ya? Ini ada info ini, data menarik ini yang akan dihadirkan oleh Mbak-mbak cantik ini. Silakan Mbak cantik. Data apa? Wih, ini ada bocoran. Bocoran halus. Bocoran dari KPU ya. Itu bocoran nih. Oh itu. Wih, nomor 13 coy. Pak Tri, ya. Nomor 13 kan identik dengan atau mitosnya adalah angka sial. Bagaimana Anda menyikapinya, Pak Tri? Itu kan menurut mitos kan opini atau anggapan saja. Yes. Semua angka ini kalau menurut saya ini angka keberuntungan semuanya. Mengingat apa? Kenapa saya nomor 13? Mengingat di aturan KPU ya, menurut saya ini sesuai dengan huruf abjad. Ini ada yang namanya A, B, C. Pas kebetulan di antara 13 calon tadi ya, nama saya itu M. Muhammad Trianto. Jadi paling belakang sendiri. Dan itu angka-angka yang luar biasa, itu angka pilihan menurut saya itu. Dan juga nama-namanya juga luar biasa semua nih. Dari 13 orang itu ya. Ini ya sangat luar biasa itu. Ya lihat di mana. Wah. Mereka itu adalah orang-orang yang yang istimewa, luar biasa dan hebat. Mereka mempunyai ya rekam jejak masing-masing yang tentunya masyarakat nanti bisa menggoogling lah ya, tanya kemanapun bagaimana rekam jejak mereka 5 atau 10 tahun ke belakang. Mereka itu adalah orang-orang pilihan semua dan adalah partner kita, mitra-mitra kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya itu yang pantas untuk dipilih nanti tanggal 14 Februari. Jawabannya menyejukkan, tapi faktanya apakah di dalamnya atau di belakang layar itu mereka saling sikut-sikutan nih? Jawabannya Pak Tri menyejukkan, saling membaik-baik. Kalau memang ada sudutan, saya kasih bukti kapan dan di mana ya 13 orang itu sudutan. Nggak ada, sekarang nggak ada. Kita tetap satu, mengingat nanti siapapun yang akan terpilih menjadi senator Jawa Timur, 4 orang nanti mempunyai tugas yang luar biasa beratnya ya, menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat Jawa Timur ini ke pusat, merasionalkan, kemudian mewujudkannya. Berat banget ini tugasnya. Saya harapkan 13 orang itu yang orang-orang yang mampu telah mampu mempunyai kualitas ya dan kapasitas yang cukup baik. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan ya. Begitu saya dapat nomor 13, ibu saya, saudara saya bilang, "Bu, saya dapat nomor 13." Alhamdulillah, Tri. Alhamdulillah, nomor 13 itu nomor 13 angka keramatmu. Gitu Bu ya. Kok bisa Pak Tri? Karena ya setelah saya tanya ibu saya ketawa. Kau itu beruntung mendapat nomor 13. Karena apa? Tanggal lahirmu itu adalah Minggu Kliwon. Kalau orang Jawa, Minggu sama Kliwon itu 5 sama 8, jumlahnya 13, Bos. Punchline-nya di situ. Nah, kita kan orang Jawa. Kan yang milih kan orang Jawa Timur. Jadi orang-orang Jawa Timur pasti tahulah. Kodak-kadik manunya seperti itu. Bagaimana, jumlahnya berapa? Nah, ini tahulah. Minggu Kliwon itu angka-angka yang paling keramat, paling istimewa. Ya pas juga nomor 13. Saya dapat nomor 13 itu alhamdulillah banget. Harapannya adalah siapapun yang duduk di kursi DPD RI
tugasnya berat dan membawa pesan dari masyarakat. Ya. Siapapun itu. Ya. Meskipun bukan Pak Tri yang akan duduk. Bagaimana Pak Tri? Gini, kalau usul saya begini, apa yang namanya jalan takdir itu kita nggak tahu kan ya. Kita mati kapan, hidup kapan, terus kemudian sampai kapan kita bisa merokok seperti ini, ngopi seperti ini, kita nggak tahu juga. Ya. Saya berpesan, siapapun 4 orang yang nanti dipercaya oleh masyarakat Jatim nanti harus menggandeng masyarakat secara umum, atau bahkan kalau mungkin menggandeng calon-calon kawan-kawan dari 13 orang tadi, duduk bersama, ngopi bersama, kita gayang. Sepakat untuk membangun Jawa Timur ke depan gitu. Agar apa? Agar kapasitas dan kualitas senator Jatim ini benar-benar mampu ditunjukkan nanti. Ayo kita secara kolektif kolegial bersama-sama mewujudkan Jawa Timur ini menjadi sebuah provinsi yang lebih makmur, lebih berkeadilan, lebih beradab gitu. Artinya persaingannya tidak antar senat di Jatim, tapi mungkin persaingannya antar daerah ya, bukan? Enggak, kita nggak ada saingan. Nggak ada saingannya. Kita tepat semuanya, tergantung siapa nanti yang dipilih, dipercaya oleh rakyat. Terus kemudian ya juga punya jalan takdir untuk menjadi 4 besar itu. Siapa yang menang harus kita hormati. Itu adalah kawan kita, rekan kita gitu. Ratu Adil ini akan memiliki dagangan pusat ketika Anda menjadi DPD. Enggak juga lah. Ratu Adil nanti akan tetap mempunyai irama seperti biasanya. Jadi saya menjadi senator atau tidak pun saya tetap sama seperti ini. Seperti halnya dulu orang yakin, wah Trianto itu waktu mahasiswa vokal. Lihat nanti setelah nikah. Saya menjadi mahasiswa sebelum nikah dengan setelah nikah sama, karena kita mempunyai suatu cara berpikir yang konsisten juga. Ya kalau watuk, wahing itu selamanya seperti itu semuanya, nggak bisa dirubah. Kalau sifat, sikap itu mungkin bisa dirubah, tapi kalau watuk, wahing, prinsip itu nggak bisa dirubah. Oke Pak Tri, pesan ya untuk masyarakat, karena pemilu 2024 ini 14 Februari besok itu menentukan 5 tahun ke depan. Bahkan mungkin menentukan masa depan Indonesia. Jangan sampai salah pilih. Pesan untuk masyarakat Pak Tri. Ya kalau aku pesan begini, pesta demokrasi ini harus kita hadapi dengan senang. Namanya pesta itu harus senang. Kalau ada orang menghadapi pesta dengan tidak senang, dengan tak senang, itu pasti banyak utangnya itu. Utang ngalor gitu kemana-mana gitu ya. Utang kopit betul. Ya utang ya untuk beli banner, beli baliho, utang mah jual apa-apa itu nggak pas menurut saya itu. Nggak pas karena kalau mereka punya rekam jejak yang bagus, tentunya ini wajib dipilih. Kalau mereka punya rekam gagasan yang luar biasa, tentunya ini harus juga dipilih. Saya berharap agar pesta demokrasi tanggal 14 tahun 2024 nanti ini juga mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin-pemimpin baru ya, yang alternatif, yang benar-benar lahir dari rahim pergerakan rakyat. Bukan ditentukan dari seberapa banyak banner atau baliho yang dia tanam ke pohon-pohon itu, tapi seberapa besar ya rekam jejaknya ini mampu dirasakan oleh masyarakat. Yang ini yang harus terus kita ingatkan ke masyarakat begitu. Saya berharap juga agar pemilu itu nanti berlangsung secara jurdil. Jurdil itu tidak hanya menjadi macan kertas saja. Makanya saya akan dorong kawan-kawan di setiap kota ini nanti untuk memantau, mengawasi jalannya
proses tahapan pemilu. Kalau memang ada kecurangan, entah itu money politik atau yang lainnya, melalui jalur-jalur yang sudah diatur dalam regulasi, ke Bawaslu, ke Gakumdu, nanti diproses di pengadilan, begitu. Anda mempunyai persepsi bahwa pesta demokrasi adalah semacam pesta yang riang gembira, ya toh. Soal apa gara-gara apa gara-gara akhir-akhir ini kan ada salah satu capres yang mengusung tema politik riang gembira. Nah, jangan-jangan Pak Tri pendukungnya. Itu mungkin kesimpulan sampean saja. Yang jelas jauh hari ya, sejak saya di bangku SMA, kuliah atau bahkan di bangku S2 kemarin, saya sudah berpikir yang namanya pesta itu kalau kita tanya anak kecil itu datangnya pasti tersenyum. Pesta harus tersenyum, nah, itu. Nah, artinya kalau kita analogkan, kalau kita ibaratkan, ini tak ubahnya seperti apa? Seperti kita itu melalui pesta HUT setiap tahun, ya anggap aja lah pemilu nanti itu sebagai kayak pesta HUT, balap karung, balap kelereng, dengan senang, dengan gembira. Nomor 1 hadiahnya brondong, nomor 2 hadiahnya pipang, nomor 3 adalah permen, begitu. Sesimpel itu? Iya. Ini kan masalah sederhana, kenapa diperumit gitu? Sangat sederhana banget, tergantung cara pandang kita terhadap fakta yang ada gitu. Tapi ngomong-ngomong, beneran pendukungnya yang riang gembira enggak? Ya kalau masalah presiden itu ya nomor 1 ini orangnya hebat, nomor 2 istimewa, nomor 3 ini luar biasa. Dan kita beruntung ya, dari tiga pasangan ini memang benar-benar mereka adalah orang hebat, orang luar biasa, dan orang-orang yang istimewa. Pemilu ini ya sejatinya seperti permainan catur. Dalam waktu yang sangat singkat, yang sangat sempit, kita harus menentukan jalan terbaik, langkah terbaik. Karena apa? Langkah apa yang kita nanti pilih ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Salah kita ya melangkah ya memilih opsi ya nanti yang rugi kita 5 tahun ke depan, karena hidup ini adalah bagian dari rangkaian konsekuensi. Kalau kita memilih langkah A, konsekuensinya juga ada. Kalau kita memilih langkah B, konsekuensinya juga ada. Dan setiap konsekuensi ini nanti juga akan melahirkan atau menimbulkan pilihan-pilihan yang lain. Terus berlanjut, kapan kita stagnan untuk tidak memilih atas konsekuensi ada, itu bila mana kita sudah mati. Karena hidup itu adalah konsekuensi gitu loh. Jika sudah mati tanpa konsekuensi. Iya. Oke, daripada obrolannya semakin ngeri karena menyangkut hidup dan mati. Terima kasih Pak Tri atas obrolannya di konten lebih dekat Radar Blitar TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa kritikannya. Karena hidup ini penuh dengan kritikan. Karena kita bukan malaikat. Terima kasih Pak Tri. Ya, siap. Ciao.